Lantas apa saja tantangan pendidikan yang saat ini kita hadapi dan apa saja yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Ubaid Matraji, pengamat pendidikan sekaligus koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat siang Pak Ubaid, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Pak Ubaid, di berbagai wilayah Indonesia ini tingkat pendidikannya masih memprihatinkan, Pak. Bahkan data BPS tahun 2023 di Jawa Timur tingkat kelulusan SMP SMA hanya sekitar 20 hingga 24%. Nah, menurut Anda apa Pak sebenarnya yang menjadi permasalahannya? Yang pertama memang program Merdeka Belajar ini sudah berjalan sampai di ujung pemerintahan terakhir ini belum mampu ya menjawab persoalan dasar pendidikan. Yang pertama yang jadi pertanyaannya adalah soal layanan pendidikan tadi itu. Jadi sebelum ke mutu, soal akses kita punya masalah yang sangat serius. Tingkat kelulusan di SD, SMP, sekolah menengah, SMA dan SMK itu terjadi gap ya antara angka partisipasi kasar dengan angka kelulusan, terutama di jenjang sekolah menengah itu gapnya sangat tinggi sekali. Sehingga ada data yang perlu diketahui bahwa dari persentase-persentase yang tadi dipaparkan yang disajikan tadi itu kalau dijumlahkan itu ada jutaan anak Indonesia yang tidak sekolah atau istilahnya adalah ATS, anak tidak sekolah. Jadi menurut perhitungan JPPI itu ada sekitar 3 juta lebih anak Indonesia yang masuk kategori anak tidak sekolah gitu. Nah, Merdeka Belajar belum mampu ya mengadres problem ini gitu. Kenapa? Karena yang pertama adalah sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB belum mampu memberikan jaminan ya kepada seluruh peserta didik yang ada di Indonesia di kota manapun untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Artinya ketika musim PPDB tiba, seperti bulan-bulan ini dan bulan depan, itu akan terjadi kericuhan di mana-mana, akan terjadi praktek-praktek kecurangan di mana-mana, itu dilakukan oleh orang tua peserta didik karena mereka sedang memperjuangkan haknya. Gitu. Jadi tidak berbanding lurus antara supply dan demand. Berapa jumlah anak Indonesia yang mau sekolah, dengan berapa sekolah yang disediakan oleh pemerintah, itu jumlahnya nggak balance gitu. Sehingga orang tua memaksakan dirinya untuk bisa masuk sekolah negeri. Yang kedua, terjadi diskriminasi yang cukup serius antara peserta didik yang sekolah di negeri dengan peserta didik yang sekolah di swasta. Kalau di negeri, mereka sudah tidak ada pungutan lagi. Kalaupun ada itu pungutan liar namanya. Berbeda dengan sekolah swasta yang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masih bersekolah di sekolah swasta, mereka orang tua sangat keberatan dengan adanya tagihan tiap bulan, ada iuran tiap bulan gitu kan, dengan variasi harga yang beda-beda dan macam-macam. Ini menurut perspektif orang tua, biaya pendidikan ini masih sangat mahal gitu. Nah, karena biaya pendidikan ini masih sangat mahal, sehingga akses ke perguruan tinggi sangat kecil sekali, masih 6% kita. Kemudian di wajib belajar 9 tahun juga belum tuntas, apalagi wajib belajar 12 tahun. Kalau kita lihat rata-rata lama sekolah kita, sejak program wajib belajar 12 tahun itu dicanangkan 10 tahun yang lalu, kita menemukan angka bahwa rata-rata lama sekolah, ya pelajar Indonesia itu masih 8 tahun. Artinya SMP aja nggak lulus, gitu. Atau wajib belajar 9 tahun aja belum tuntas, gitu. Sementara pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Baik, Pak Ubaid, lantas sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah jika Merdeka Belajar saja tidak cukup untuk memperbaiki pendidikan? Apakah perlu dibongkar dari akar-akarnya sehingga mungkin pendidikan kita akhirnya bisa improvisasi dan mungkin bisa menyamai dengan negara-negara maju? Ya, jadi pemerintah dan kita semua memang perlu fokus kepada episode per episode di dalam Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar itu kan hanya sebuah nama program bungkus. Siapapun pemerintah nanti yang melanjutkan, whatever itu bungkusnya, tetapi isinya apa gitu ya? Isinya apa gitu?
Kita perlu ketahui bahwa selama 4 tahun lah, sebut saja 4 tahun Merdeka Belajar ini sudah diimplementasikan, tapi belum mampu mengatrol ada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di kalangan peserta didik kita, gitu ya. Terakhir PISA tahun 2023 kemarin dirilis bulan Desember, Indonesia masih berada di papan bawah ya, perolehan skor PISA di level global dunia. Bahkan Indonesia skor PISA, literasi, numerasi, dan sains kita paling buruk di Asia Tenggara. Artinya program Merdeka Belajar ini penting untuk dievaluasi, penting untuk dibongkar, sehingga apa yang sudah baik kita lanjutkan dan apa yang masih perlu kita perbaiki itu harus dibongkar total. Contohnya misalnya yang menjadi tema pidato hari ini ya, soal pandemik lalu mendorong kepada penggunaan teknologi gitu ya. Kalau kita baca laporan-laporan dunia, situasi pendidikan di dunia, justru penggunaan teknologi ini tidak menjadi transformasi, tapi justru menjadi tragedi ya. Ini terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia. Artinya pandemi dengan pemanfaatan teknologi itu tidak kemudian meningkatkan kompetensi peserta didik, tetapi yang terjadi adalah learning loss ya. Ada learning loss yang cukup tajam di Indonesia, sehingga itu mempengaruhi kualitas peserta didik di masa pandemi. Begitu juga dengan kita punya problem soal rendahnya kualitas dan juga kompetensi guru-guru Indonesia. Lalu Merdeka Belajar menyediakan program PMM ya, aplikasi PMM untuk peningkatan kompetensi guru. Tetapi nyatanya sampai hari ini belum ada dampak yang bisa kita rasakan. Baik, Pak Ubaid, ada stigma di antara orang tua yang menyatakan bahwa mungkin kebanyakan beranggapan bahwa sekolah yang bagus dengan kualitas pendidikan yang bagus adalah swasta, yang bayarannya cukup mahal. Nah, sementara di sejumlah daerah dinilai bahwa pendidikan sekolah negeri tidak memadai. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan kesenjangan ini? Apakah memang harus ada harga maka pendidikan itu bisa didapatkan yang bagus? Bukankah pendidikan ini harusnya semuanya rata dan harusnya bahkan bisa didapatkan secara cuma-cuma? Nah, ini salah satu dampak dari kebijakan zonasi ya. Jadi setiap tahun pemerintah itu menggeber kebijakan zonasi untuk PPDB. Sementara kalau kita tilik sejarah kebijakan zonasi ini, itu sudah dimulai sejak zamannya Mendikbud Pak Muhadjir ya, kemudian dilanjutkan sampai menteri yang sekarang. Jadi zonasi itu adalah pemerataan, ya kan? Pemerataan apa? Yang pertama adalah pemerataan akses, yang kedua adalah pemerataan mutu. Nah, apa yang terjadi hari ini adalah pemerintah masih sibuk menggunakan zonasi ini dalam kacamata pemerataan akses melalui PPDB, gitu. Tetapi belum melangkah bagaimana zonasi ini digunakan juga untuk pemerataan mutu, gitu. Sehingga zonasi pemerataan akses tidak berhasil karena tidak dibarengi dengan pemerataan mutu gitu. Sehingga ketika musim PPDB, kenapa ada penumpukan pendaftaran peserta didik di sekolah-sekolah favorit gitu. Padahal yang dikehendaki adalah mendaftarlah wahai anak-anak Indonesia di sekolah yang dekat rumahmu gitu kan. Baik. Pendekatan zonasi, pendekatan jarak. Baik, Pak Ubaid, satu lagi yang mungkin menjadi perhatian belakangan adalah biaya sekolah yang tinggi, sehingga para siswa atau mungkin orang tua siswa ataupun mungkin mahasiswa diminta untuk pinjaman online untuk bisa membayar biaya pendidikannya. Tanggapan Anda seperti apa? Menurut saya ini sebuah kemunduran dan juga bentuk tanggung jawab, lari tanggung jawab ya. Pemerintah lari dari tanggung jawab. Gitu. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 31, Undang-Undang Sisdiknas pasal 34, tidak ada tafsir lain. Pasal itu dengan clear, jelas, bahwa semua rakyat Indonesia, semua anak Indonesia punya hak yang sama, yaitu pendidikan sebagai basic right, pendidikan sebagai public good. Karena pendidikan adalah basic right dan juga public good, maka
kewajiban pemerintah dalam pasal 134 adalah soal pembiayaan pendidikan, gitu. Terutama di jenjang sekolah dasar dan menengah, itu menjadi sangat penting. Gitu. Lalu kemudian fenomena PTNBH, ya kan? Ini kan fenomena belakangan di mana sekolah-sekolah negeri, kampus-kampus negeri itu ikut-ikutan mahal seperti kampus-kampus swasta. Ini adalah kebijakan dari efek dari Merdeka Belajar, kampus Merdeka, kan gitu kan, mendorong bagaimana PTN ini menjadi PTNBH. Selama status PTN ini menjadi PTNBH, maka kampus punya kewenangan, kampus punya legitimasi untuk menarik UKT setinggi-tingginya, sehingga ini sangat memberatkan mahasiswa dan kami nggak setuju itu yang namanya pinjaman, pinjol itu sangat memberatkan mahasiswa dan dampaknya pasti akan banyak gagal bayar. Baik. Baik, kita harapkan semoga Hari Pendidikan ini bisa menjadi refleksi bagi pemerintah dan juga bagi orang tua akan pentingnya pendidikan sehingga berjuang supaya anaknya mendapatkan pendidikan layak dan juga bagus sehingga nantinya ke depannya bisa menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing hingga ke dunia asing. Terima kasih atas informasinya dan juga waktunya Pak Ubaid telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.